Ya, pemirsa kalangan pengusaha berharap pembentukan Kementerian Investasi pada tahun ini dapat memberikan kepastian usaha di tanah air, di mana perubahan status kelembagaan tersebut akan membuat koordinasi antar kementerian teknis menjadi lebih sejalan. Kalangan pengusaha berharap pembentukan Kementerian Investasi menggantikan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun ini dapat memberikan kepastian usaha di tanah air, di mana perubahan status kelembagaan tersebut akan membuat koordinasi antar kementerian teknis menjadi lebih sejalan dengan regulasi terkait investasi yang tidak tumpang tindih. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah resmi membentuk kementerian baru yaitu Kementerian Investasi, sekaligus melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi pada Rabu pekan lalu. Selain itu, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini juga diminta untuk mendorong pertumbuhan serta menciptakan sinergi baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bahlil mengungkapkan bahwa investasi yang terhalang nantinya dapat menghambat pendapatan negara dan perbaikan kemudahan berusaha Indonesia, terutama terkait struktur produk domestik bruto investasi yang telah memberikan andil sebesar 30%. Adapun kedepannya, pihak Kementerian Investasi berjanji akan meningkatkan investasi yang berkualitas dan merata mulai dari Aceh hingga Papua, serta menciptakan lapangan kerja bagi 16 juta orang masyarakat Indonesia. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa masih di Market Review dan di segmen ini kita akan bahas topik investasi Indonesia pasca lahirnya Kementerian Investasi. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Angga Wira yang merupakan Wakil Ketua Umum BPP HIPMI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Angga, selamat pagi Pak. Alhamdulillah baik. Pak Angga, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Angga, bagaimana tanggapan HIPMI Pak dengan lahirnya Kementerian Investasi, di mana dari sisi menteri dan juga lembaganya baru dikukuhkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo? Tentunya kami menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan ini memang sejalan dengan visi dan misi Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin yang disampaikan pada ajang Pilpres 2019 yang lalu, yaitu ingin memberikan suatu iklim investasi yang baik karena dengan adanya iklim investasi yang baik itu tentunya akan sejalan dengan pertumbuhan, pemerataan, dan outputnya terakhir adalah kesejahteraan. Nah itu poin-poin yang kami lihat dalam kaitannya dengan pembentukan Kementerian Investasi ini. Tapi sebenarnya sih Kementerian Investasi ini kan bukan dari nol gitu ya Mas David ya. Ini kan hanya memperluas peran dan fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang memang selama ini sudah ada dan sudah berjalan gitu Mas David. Dari pandangan HIPMI, perubahan mendasar apa Pak nanti yang akan mengharapkan ke kondisi yang lebih baik ketika terbentuknya Menteri Investasi ini atau Kementerian Investasi sebelumnya yang masih berperan sebagai BKPM, Pak Angga? Tentunya dengan peningkatan status ini, tentunya BKPM atau Kementerian Investasi kini punya peran dan fungsi yang lebih luas. Walaupun selama 1-2 tahun belakangan ini memang fungsi BKPM ini sudah ditingkatkan gitu ya Mas David ya. Artinya selama ini hanya berfokus pada koordinasi tentang penanaman modal, tapi sudah menjalankan fungsi-fungsi terkait akselerasi proses-proses perizinan. Dan karena PTSP atau Pusat Perizinan Satu Pintu di pusat itu kan memang adanya di BKPM dan memang sudah menerima peralihan daripada OSS ya, on single submission itu yang sebelumnya di Kemenko Perekonomian sudah dipindahkan ke BKPM 1 tahun yang lalu. Itu sih yang saya lihat Mas David. Ada harapan kemudahan dari sisi regulasi begitu, Pak Angga? Ya tentunya karena ini sudah bentuknya kementerian, artinya kan sudah bisa sudah bisa mengeluarkan suatu regulasi secara khusus gitu loh, dan memang bisa melakukan evaluasi terkait proses-proses perizinan atau proses-proses bisnis
yang ada yang dikeluarkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota gitu loh. Karena kalau sebelumnya kan BKPM kan hanya fungsinya koordinatif saja, tapi tidak secara khusus mengeluarkan aturan dan regulasi. Tapi kalau udah Kementerian Investasi kan memang bisa jadi satu pintu lah di situ, dan ketika memang ada kendala-kendala ya bisa langsung kita akses ke sana. Iya. Kalau kita boleh tahu Pak Angga, apa yang dialami oleh para pelaku usaha, atau mungkin bisa dikatakan hambatan atau mungkin tantangan yang dilalui oleh para pelaku usaha sampai sejauh ini ketika Kementerian Investasi masih berstatus sebagai BKPM waktu itu, Pak? Ya, artinya sih sebenarnya persoalannya memang bukan hanya ada di BKPM-nya ya, tapi kan ini kan proses perizinan atau proses investasi secara dari hulu ke hilir. Oke. Yang memang kita lihat sekarang bukannya kita melihat tidak ada perubahan, sudah banyak perbaikan, tapi kan kita kan berkompetisi nih Mas ya dengan negara-negara tetangga, dengan pihak-pihak lain gitu loh. Nah, itu kan diperlukan suatu akselerasi, suatu percepatan sehingga keberadaan kementerian ini menjadi salah satu bentuk solusi ya secara formal, namun tentunya juga harus diikuti dengan perbaikan ekosistem usaha yang memang menyeluruh seperti itu. Nah, kalau ditanya misalkan apa sih kendala-kendala yang kita hadapin selama ini, ya memang ada banyak kendala juga di proses peraturan yang mungkin hemat saya bisa disederhanakan. Nah, harapan saya sebenarnya juga ke depannya makin banyak daerah-daerah ini yang mempunyai rencana detail tata ruang, Mas. Karena ini menurut saya ini sangat-sangat berkaitan juga dengan proses-proses percepatan perizinan gitu loh. Dan memang kita juga melihat kemarin dari Kementerian Investasi kan memang akan melaunch itu ya, OSSRBA itu, One Single Submission Risk Based Approach. Jadi itu sangat penting menurut saya karena memang perizinan itu kan dilihat dari tingkat resikonya. Kalau memang dilihat tidak punya suatu resiko yang tinggi, ya saya rasa itu dipermudah aja dalam konteks memberikan suatu komitmen gitu loh. Seperti analisa mengenai dampak lingkungan gitu kan, misalnya izin pengolahan limbah misalnya seperti itu. Kalau itu hanya kita mau bikin ruko atau misalnya contoh ya, itu kan nggak perlu sampai suatu hal yang jelimet gitu kan. Nah, itu format-format sederhana yang sudah baku itu sudah bisa menjadi suatu prasyarat dengan komitmen-komitmen yang ditandatangani atau disepakati oleh owner pemilik perusahaan. Itu aja sih menurut saya sehingga akselerasinya bisa cepat dan memang harapan saya memang untuk kedepannya ini kan untuk pembangunan berbasis industri atau ini kan melalui pembangunan kawasan industri. Jadi kalau dari kawasan industri kan udah satu pintu aja gitu loh. Nah, tapi mungkin usaha-usaha yang lain yang memang masih memerlukan ini seperti di bidang pertambangan, di bidang misalnya terkaitan dengan hutan, lingkungan. Nah, itu mungkin yang perlu memang ada suatu mekanisme tetap harus ada pengawasan di sektor lingkungan, namun tetap harus ada suatu proses yang bisa mengakselerasi proses tersebut sehingga tidak terlalu lama gitu. Ada timeline-nya, jadi investasi atau para pengusaha ini punya kepastian gitu, Mas. Baik, secara keseluruhan Pak Angga, apakah memang percepatan izin untuk investasi di Indonesia merupakan salah satu kunci Pak untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan laju investasi di Indonesia, baik dari investor dalam negeri maupun dari investor asing nantinya? Pastinya kan automatically hal itu akan berhubungan dengan optimalisasi dari proses investasi yang ada kan. Semakin mudah, semakin cepat, ini kan akan membuat attractiveness dari dari investasi di Indonesia kan seperti itu. Jadi dan kita lihat juga memang secara global ease of doing business di Indonesia ini kan makin lama makin membaik ya. Nah, harapan sih dari target yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita bisa masuk di urutan 40 ya, 50 besar lah gitu ya. Nah, ini saya lihat juga mungkin dengan
dengan adanya launch dari Undang-Undang Cipta Kerja, dibantu juga dengan berbagai macam turunan dari peraturan yang ada, saya yakin ini bisa mengakselerasi kemudahan berusaha di Indonesia. Dan sekali lagi dengan adanya kemudahan berusaha, Mas, itu akan men-trigger orang-orang atau muda untuk menjadi entrepreneur, pengusaha. Karena kan memang kita ini butuh banyak pengusaha untuk meningkatkan nilai tambah gitu loh. Nah, sehingga kita bisa kompetitif ke depannya. Jadi harapan saya sih kita bisa menjadi negara maju kalau jumlah pengusahanya banyak. Nah, itu juga akan bisa berjalan dengan baik kalau memang iklim usahanya bisa baik. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Angga, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami. Warga Review akan segera kembali sesaat lagi.